Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem bersama Mesias. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya Archimandrit Romo Daniel Biantoro, Ketua Umum dan Pendiri dari Gereja Ortodoks. Kita akan melanjutkan acara kita, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saudara sudah kirim kepada saya. Kali ini pertanyaan datang dari saudara Hizkia Arung Datu dari Kalimantan. Ya, begini pertanyaannya. Romo, saya saat ini bergereja di salah satu gereja aliran Pentakosta yang ada di kota ini. Saya bertumbuh dari sekolah minggu, dibaptis hingga sekarang di gereja itu. Kami diajarkan dalam hal berdoa kepada Tuhan, yaitu dengan cara berdoa pribadi, seperti hubungan anak kepada bapaknya atau seseorang kepada sahabatnya. Jadi bahasa doa yang kami gunakan adalah pola kata kasual, seperti halnya kita berbicara kepada orang tua atau sahabat kita, seperti dalam Yohanes 15 ayat 15. Tolong bacakan. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Terima kasih. Dan setiap kegiatan ibadah, persekutuan, dan kehidupan kami, masing-masing kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus, tanpa Bapa dan Roh Kudus. Seperti yang tertulis dalam Yohanes 16 ayat 24. Coba bacakan. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Oke. Yang jadi pertanyaan saya, Romo, berdasarkan ajaran Rasuliah dalam hal ini Gereja Ortodoks, apakah hal berdoa semacam ini sah-sah saja? Dan dalam ajaran Rasuliah Gereja Ortodoks sendiri, pola doa seperti apakah yang dipakai? Apakah untuk susunan doa itu sudah ada untuk setiap kondisi, seperti saat kita bangun makan, berangkat, atau sebelum melakukan hal lain? Apakah sudah diatur sendiri tata susunan kata-katanya itu, ya Romo? Lalu satu hal yang mengganjal saya adalah dalam setiap doa yang kita panjatkan kepada siapakah doa itu nantinya? Apakah kepada Bapa? Apakah kepada Tuhan Yesus yang akan meneruskannya kepada Bapa? Dan saya juga sering melihat atau mendengar teman Kristen seperti Katolik membawa doanya kepada Theotokos, Bunda Allah. Jadi yang sempat bingung, Romo, sebenarnya kepada siapakah pusat doa kita ini? Terima kasih banyak, Romo. Saudara Hizkia, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya ini. Untuk berbicara tentang doa, pertama-tama kita harus tidak bisa mengutip satu ayat, lalu kita jadikan landasan dengan tafsiran kita sendiri. Kita harus melihat, karena iman Kristen itu mempunyai sejarah, terutama Gereja Ortodoks ya, yang sudah 2000 tahun lamanya. Pastilah, selama 2000 tahun itu tidak mungkin tidak punya dokumen-dokumen tentang ibadahnya, tentang cara-cara berdoa. Itu yang pertama. Yang kedua, kekristenan muncul itu bukan tiba-tiba turun dari langit. Kekristenan muncul itu dari konteks agama Yahudi. Dan orang-orang Kristen yang pertama semuanya orang-orang Yahudi. Mereka tidak berpikir mendirikan agama baru namanya agama Kristen. Tidak. Mereka merasa sebagai orang Yahudi yang nubuat dalam kitab suci mereka, yang kita menyebutnya Perjanjian Lama, yang orang Yahudi menyebutnya sebagai Tanah, T itu Taurat, N itu Nabiim, tadi para nabi, dan K itu Ketubim, kitab-kitab. Jadi kitab Perjanjian Lama atau Tanah itu dilihat menubuatkan tentang kedatangan Mesias, dan mereka yakin bahwa Mesias itu telah datang melalui Yesus Kristus yang telah bangkit dari mati. Dengan demikian mereka tidak berpikir mereka mendirikan agama baru, tidak. Coba kita baca.
Kisah Rasul pasalnya yang ke-26. Ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-9. Sudah lama mereka mengenal aku, dan sekiranya mereka mau, mereka dapat memberi kesaksian bahwa aku telah hidup sebagai orang Farisi menurut mazhab yang paling keras dalam agama kita. Ya toh? Berarti Paulus sebagai orang Yahudi dalam hal ini. Dan sekarang aku harus menghadap pengadilan oleh sebab aku mengharapkan kegenapan janji. Aku mengharapkan kegenapan janji. Janji di mana? Yang diberikan Allah kepada nenek moyang kita. Yaitu dari kitab suci Taurat. Jadi mereka tidak mendirikan agama baru. Mereka hanya mempercayai bahwa janji yang dijanjikan dalam kitab Taurat itu, kitab perjanjian lama itu telah digenapi di dalam Yesus. Terus? Dan yang dinantikan oleh ke-12 suku kita. Sementara mereka siang malam melakukan ibadahnya dengan tekun. Dan karena pengharapan itulah, ya Raja Agripa, aku dituduh orang-orang Yahudi. Ya tahu, karena pengharapan yang ada dalam kitab Taurat itu. Mereka tidak mengatakan mendirikan ajaran baru. Terus? Mengapa kamu menganggap mustahil bahwa Allah membangkitkan orang mati? Bagaimanapun juga, aku sendiri pernah menyangka bahwa aku harus keras bertindak menentang nama Yesus dari Nazaret. Jadi kalau begitu yang diajarkan adalah pada prinsipnya apa yang dilakukan orang Yahudi hanya sekarang digenapi di dalam kebangkitan Yesus. Jadi kalau orang-orang Kristen pertama sebagaimana yang dikatakan oleh Paulus ini adalah orang-orang Yahudi yang melakukan sembahyang secara Yahudi, tentulah sembahyangnya, ibadahnya juga secara Yahudi. Coba kita baca di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua. Ayatnya yang ke-42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Oke. Mereka berkumpul untuk memecahkan roti dan melakukan doa-doa gitu kalau bahasa aslinya. Berarti doanya ada bentuknya. Nah, kira-kira bentuk apa? Ya mereka orang Yahudi kan. Kan kekristenan belum terbentuk menjadi organisasi besar. Ya tentunya yang mereka lakukan adalah doa-doa yang mereka kenal dari agama Yahudi. Apalagi tempat perkumpulan mereka pada zaman itu masih disebut sebagai sinagoga. Belum gereja. Kita baca di dalam Yakobus pasal 2. Ayatnya yang kedua. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulan. Nah, coba itu saya bacanya dalam bahasa aslinya. Eanggar, karena jikalau isalti masuk sinagoginimon ke dalam sinagogamu, anir seseorang chrysodactylos dengan memakai cincin terbuat dari emas. Jadi tempat bertemunya orang Kristen awal itu masih disebut sinagoga. Nah, itu bisa disebut sinagoga kalau mempunyai praktek-praktek seperti sinagoga gitu. Doa-doa seperti sinagoga. Lah doanya orang Yahudi itu ada aturannya. Mazmur apa yang dibaca, doa apa yang dibaca. Berarti kalau gitu, kekristenan awal itu ya begitu. Maka dikatakan melakukan doa-doa tadi di dalam Kisah Rasul 2:42. Jadi Kristen awalnya tidak semuanya terus hanya doa spontan semuanya, enggak. Ada yang spontan. Contohnya kita baca doa spontan. Kita baca Kisah Rasul pasal 4 ayat 24 sampai yang ke-30. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama dengan Allah, katanya, kepada Allah. Katanya, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaran hamba-Mu, Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman. Mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya
telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Nah, Pilatus. disebutkannya Herodes dan Pontius Pilatus yang hidup pada zaman mereka sedang berdoa ini. Berarti ini doa spontan. Ya, terus? Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus, yang Engkau rapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu Iya yang toh. kudus. Dan mereka tidak mengatakan di dalam nama Yesus, enggak, ya berdoa saja. Nah, kalau itu apa artinya berdoa dalam nama Yesus? Artinya landasan kita berdoa itu karena iman kita kepada Yesus. Dan kalau kita baca doa-doa dalam kitab suci, doa-doanya para rasul dalam kitab suci, tidak selalu di dalam nama Yesus kami berdoa. Enggak. Artinya dia sampaikan itu karena imannya kepada Yesus. Dengan Yesus menjadi pijaan mereka di dalam mereka mendekati Allah. Itulah artinya. Bisa dengan kata spontan. Bisa juga dengan melalui doa-doa bacaan Mazmur dan lain-lain. Bisa juga kalau kita baca apa yang dikatakan oleh Yesus. Matius pasal 6. Ayatnya yang ke-8 ketika para murid mengatakan ajarlah kami berdoa. Apa katanya? Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga. Nah, berdoalah demikian. Berarti kalau diikuti secara letterlek, setiap kali berdoa apa yang dibunyikan? Bapa kami yang ada dalam surga. Tertulis enggak? Iya. Secara prinsip jadi, doa yang diulang, doa yang memang sudah ada tertulis sebelumnya, itu tidak ada salahnya. Doa secara liturgis juga itu yang dilakukan oleh gereja purba. Doa spontan juga boleh. Jelas ya? Nah, dalam ortodoks, semuanya itu dilakukan. Doa yang sudah ada aturannya dilakukan, liturgis dilakukan. Ya. Doa-doa dengan bacaan-bacaan, doa-doa yang sudah ada dilakukan. Dan doa spontan juga dilakukan, termasuk doa puja Yesus. Doa dengan merenungkan nama Yesus paling sedalam-dalamnya dalam hati. Ada macam-macam bentuk doa di dalam praktek gereja ortodoks. Tidak hanya satu doa yang semuanya kita karang, yang kadang-kadang karangan kata-kata karangan kita belum tentu seindah dari doa-doa yang sudah berasal dari praktek gereja sejak zaman purba gitu ya. Nah, terus pertanyaan selanjutnya. Jadi jelasin ya saudara ya, bahwa iman Kristen itu pola-polanya banyak mengikuti pola-pola agama di mana itu berasal tadinya, yaitu agama Yahudi, meskipun pada akhirnya dia mengerti secara beda, menjadi berbeda karena apa? Doa-doa kekristenan akhirnya bersifat kristologis, dikaitkan dengan penggenapannya di dalam Kristus, yang orang per-Yahudi tidak percaya bahwa Kristus itu adalah Mesias yang telah menggenapi. Oleh karena itu, doa Kristen menjadi bersifat kristologis. Nah, itu bedanya dengan itu yang mengubah doa Kristen sehingga berbeda dengan doanya orang Yahudi. Jadi kalau mungkin pertanyaan tadi dari Yohanes 15 ayat 15, coba kita baca. Jadi bahasa doa yang kami gunakan adalah pola kata kasual. Seperti halnya kita berbicara kepada orang tua. Ya, ada doa seperti itu dalam gereja ortodoks. Tapi bukan satu-satunya bentuk doa itu. Karena Kristus pun tidak itu tidak mengajar itu satu-satunya. Dalam hal doa Bapa kami, oleh karena itu berdoalah seperti ini, gitu kan? Berarti kan mana ada polanya, ya tak? Baca Yohanes 15 ayat 15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Nah, jadi ketika Yesus menyebut kita sahabat bukan dalam arti terus kita menghilangkan rasa hormat. Terus kita ngomong, dan ini tidak dalam konteks doa.
dalam konteks pengetahuan kebenaran itu, sekarang dalam Yesus diberikan seluruhnya kepada kita. Yesuslah wahyu yang penuh itu. Jadi ini bukan kaitannya dengan doa di sini. Terus di dalam Yohanes 16 ayat 24. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerimanya supaya penuhlah sukacitamu. Sampai saat itu orang-orang para rasul karena orang Yahudi mintanya ya bukan dalam nama Yesus, bukan atas dasar iman kepada Yesus dan bukan berpijak kepada Yesus, itu maksudnya. Sebab mereka orang Yahudi. Tapi sesudah mereka tahu siapa Yesus itu sebagai Mesias, mulailah doa mereka itu landasannya adalah iman kepada Yesus. Diucapkan atau tidak gitu loh. Coba kita lihat tadi doa tadi kan, doa dalam Kisah Rasul 4 itu tanpa disebut di dalam nama Yesus, enggak kan? Mereka berdoa saja. Jadi akhirnya tidak menjadi seperti Taurat, harus di dalam nama Yesus aku telah berdoa, kalau nggak ada itu nggak diterima. Enggak begitu. Imannya kepada Yesus landasannya dalam nama Yesus. Diucapkan lebih baik, tidak. Asal kita tetap mau konteks berdoanya itu ada dalam iman pada Yesus, ya nggak apa-apa, sama saja artinya gitu ya. Terus pertanyaan yang kedua. Lalu satu hal lagi yang mengganjal saya adalah dalam setiap doa yang kita panjatkan kepada siapakah doa itu nantinya. Nah, kita melihat Yesus berdoa kepada siapa? Coba kita baca dalam Yohanes 17 ayat yang ke-1. Doa Yesus untuk murid-muridnya. Demikianlah kata Yesus lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Ya Bapa. Ya Bapa. Jadi Yesus berdoa kepada siapa? Bapa. Ya, kita meniru Yesus berdoa kepada Bapa. Dan kita baca juga di dalam Yohanes pasal 4 ayat 24. Dua. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa. Menyembah siapa? Bapa. Menyembah Bapa. Menyembahnya kepada Bapa, tapi landasannya adalah Yesus. Karena tak seorang pun datang pada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Coba kita baca dalam Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui. Ya, kalau doanya kepada Bapa dan Kristus mengatakan tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui Dia, berarti kita berdoa kepada Bapa di dalam nama Yesus oleh kuasa Roh Kudus, oleh bimbingan Roh Kudus. Kita baca Roma 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucap. Jadi Roh membantu kita berdoa. Doa kita tujuannya kepada Bapa, jalannya melalui Yesus Kristus. Nggak usah bingung. Ya. Nah, terus pertanyaan lagi. Apakah kepada Tuhan Yesus yang akan meneruskannya kepada Bapa? Ya kepada Bapa. Yesus selalu menjadi landasan kita datang kepada Bapa. Tapi apakah boleh berdoa kepada Yesus? Boleh, karena Dia adalah Mesias yang telah diangkat dalam kemuliaan. Coba kita baca. Karena di dalam Yesus pun Bapa hadir. Aku dalam Bapa dalam aku. Jadi kalau kita berdoa dalam Yesus pun, di situ kita akan bertemu dengan Bapa. Coba kita baca dalam Kisah Rasul pasal 7 ayatnya yang ke-59. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Berarti Stefanus berdoa kepada siapa? Yesus. Kepada Tuhan Yesus. Boleh. Tapi yang seharusnya untuk memahami makna keutuhan kepenuhan Allah, ya kita berdoa kepada Bapa, jalannya Yesus yang memberi kuasa Roh Kudus. Jelas ya? Terus, dan yang sering melihat atau mendengar teman Kristen seperti Katolik membawa doanya kepada Theotokos, Bunda Allah. Bunda Allah bukan menjadi sasaran penyembahan. Sasaran penyembahnya kepada Bapa di dalam nama Kristus.
oleh kuasa Roh Kudus. Bunda Maria adalah ibu gereja. Dia adalah saudara sesama, ibu rohani kita yang mendoakan kita. Jadi kalau kita meminta doa kepada Bunda Maria, bukan berarti kita menyembah Bunda Maria. Kita memohon dia supaya berdoa bersama doa kita kepada Allah di dalam nama Yesus. Karena Bunda Maria bukan Allah kan. Dia adalah manusia yang disucikan, manusia yang ditinggikan, karena dia telah menjadi bunda dari Sang Penebus. Jadi kita berdoanya kepada Allah. Kita memohon bantuan doa dari Bunda Maria. Jadi Bunda Maria bukan menjadi sasaran penyembahan kita, bukan. Tapi penghormatan tinggi kepadanya. Ya, saya kira demikianlah yang dapat saya sampaikan, saudara. Kiranya Tuhan berkati. Shalom. Atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.